Ini cerita tentang buah yang memiliki karakter rasa unik, rasa asing bagi mereka yang tak pernah bertemu. Mereka tumbuh dalam sabda yang indah, dikemas dalam sebuah cerita kesayangan terhadap sesama makhluk ciptaan yang bernyawa. Sebuah wilayah dititipkan olehnya untuk mengambil peran dalam perjalanan sejarah di Indonesia. Inilah Priangan Timur bersama kekuatannya yang akan menggetarkan panggung dunia. Siapa yang menyangka ternyata di balik kesederhanaan tata ruang kota menyimpan potensi besar untuk sebuah harapan perjalanan buah durian di Indonesia. Priangan Timur secara umum memiliki potensi besar untuk menjadi sebuah lumbung nasional si raja buah di bumi Ibu Pertiwi. Lukisan keindahan Priangan Timur dari sisi sektor buah durian dimulai dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam geografis wilayah ini, berdiri begitu banyak pohon-pohon durian baik lokal ataupun introduksi. Popularitas durian sebagai komoditas yang memiliki nilai tinggi semakin menarik perhatian. Bukan hanya masyarakat lokal saja, melainkan mata Indonesia yang menyukai si raja buah. Publik melihat Kabupaten Tasikmalaya kini digadang-gadang akan merangsak naik ke podium penghasil durian besar di negara ini. Sebuah perkebunan menjadi sorotan dan perhatian banyak mata, memberikan inspirasi kepada masyarakat yang terjun ke dunia pertanian. Namun jauh sebelum itu, Tasikmalaya telah mengetuk pintu para pemerhati dan pegiat durian. Pada tahun 2019 silam, nama Jacqueline menggegerkan jagat dunia durian Indonesia. Durian yang sempat menjadi buah bibir dengan harganya yang sangat fantastis. Label harga yang ditaruh di hadapan durian Jacqueline mencapai 14 juta rupiah. Isu ini semakin hari semakin hangat ketika media mainstream memberitakan ini kepada khalayak ramai. Framing yang digambarkan kepada masyarakat menyebut kalau durian ini memiliki rasa yang unik. Bahkan rasanya ketika dicicip, diklaim ada rasa kacang dan juga mentega. Tentu saja ini membuat penasaran para pecinta durian sejati yang rela merogoh koceknya dalam-dalam. Lebih mencenangkan lagi, media menyebutkan jika durian Jacqueline menjuarai kontes durian di Penang, Malaysia, menumbangkan sang primadona Musang King dari segi rasa dan aroma. Klaim rasa peanut butter dan aroma yang kuat inilah yang membuat media massa menyebutkan telah mampu mengalahkan Musang King dari atas panggung kontestasi bergengsi. Isu yang semakin membabi buta ketika itu mengundang reaksi gatal dari sebuah komunitas si raja buah. Terjun dengan membawa pengalaman dari hasil petualangan yang mereka menjajal si raja buah dari berbagai lokasi, akhirnya mematahkan soal kehebatan durian Jacqueline. Secara rasa ini boleh dikatakan durian yang bagus, tapi dari banyak faktor lainnya dia masih kalah misalnya dengan tembaga, apalagi dengan Musang King ya, atau bawor. Bawor lebih tebal lagi. Jacqueline itu viral di 2019, bahkan sampai diliput di media luar negeri ya. Itu karena harganya yang fantastis sehingga viralnya sampai ke luar negeri. Nah itu si Jacqueline ini sebetulnya saya juga bagian dari timnya Jacqueline. Dan dengan berbagai problematikanya kita ambil positifnya aja. Dengan adanya Jacqueline ini orang-orang jadi termotivasi untuk menanam durian. Giat menanam durian. Kan boomingnya di Priangan Timur durian ini di 2019. Dan 2019 itu lahirnya Jacqueline. Dan Jacqueline ini memang memotivasi orang untuk bertani durian. Seiring waktu berputar, situasi dan kondisi di wilayah Tasikmalaya berubah dari tahun ke tahun. Si raja buah menjamur di setiap sudut wilayah. Nah, setelah adanya Jacqueline, banyak petani-petani tradisional beralih ke pertanian modern. Dulunya kan tradisional banget, nanam ceblur, kata Akadu itu ceblur. Nah setelah ceblur tapi kita sekarang ada treatment khusus, ikut seminar, perawatan yang modern. Itu termotivasi mungkin ya, ini hanya analisa saja. Analisa saya itu mungkin termotivasi dengan Jacqueline tersebut. Haji Aden, begitulah sapaan akrabnya. Merintis kebunnya dengan jatuh bangun. Jenis premium tertanam di kebunnya
dengan perawatan yang sangat hati-hati dan jeli. Yang menarik di sini adalah bukan hanya jenis premium, tetapi pohon durian lokal yang sudah berdiri tegak menjulang tinggi dengan tinggi belasan hingga puluhan meter. Latar belakang dari kebun ini adalah kebun durian lokal yang memiliki varietas unggulan. Ada pohon-pohon durian lokal yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Dan di daerah kami ini adalah sentralnya durian lokal di Priangan Timur. Nah, kalau teman-teman atau siapapun yang tahu, durian lokal di Tasikmalaya itu sentralnya di tempat kami ini. Banyak durian-durian unggulan. Nah, sehingga kami ini punya cita-cita bersama teman-teman di Priangan Timur agar durian lokal kami bisa go internasional atau minimal lah go nasional gitu, minimal. Perlu diingat, merawat kebun durian bukan perkara enteng. Ketekunan, pengetahuan, dan terbuka menerima ilmu baru menjadi bagian utama para petani durian. Mereka bukan berurusan dengan benda mati, mereka berkomunikasi dengan makhluk hidup lainnya. Kunci utamanya adalah langkah yang tepat dengan memahami kondisi dari jenis pohon durian yang ditanam. Hari ini kita akan mengaplikasikan penggunaan dan perawatan untuk tanaman durian dari hama, kutu, ulat, dan hawar daun. Nah, yang pertama ini produknya adalah dangke. Dangke ini direkomendasikan penggunaan konsentrasi 2 gram per liter. Nah, kebetulan ini tangkinya adalah 16 liter, jadi kita butuh pakai sendok, itu 3 sendok untuk 1 tangki. Gitu. Nah, yang produk kedua adalah ini Demolis, untuk penanganan kutu. Penggunaan Demolis ini dengan konsentrasi 1 mili per liter air. Jadi kita takar nanti pakai gelas ukur sampai 16 mili untuk 1 tangki. Produk ketiga namanya adalah Explore. Explore ini fungsinya untuk menangani hawar daun dengan penggunaan 2 mili per liter air. Kalau dikonversikan ke satuan tangki 16 liter artinya membutuhkan sekitar 32 mili per tangki. Bergeser terlebih dahulu ke sebuah desa Cikesal, tempat inilah menjadi satu di antara kisah inspiratif bagi para petani durian yang muncul di Indonesia. Sebuah kebun yang terlahir dari sosok Arianto, seorang pemuda yang berhasil membangun kebun Aakadu yang menjadi percontohan nasional. Aakadu berkembang menjadi pusat edukasi, bahkan menjadi rujukan bagi petani durian di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang merubah segalanya. Saat banyak orang berdiam diri, Arianto melihat peluang dari lahan gundul di wilayah tersebut. Tekadnya untuk menghijaukan dan mendorong secara besar untuk menanam pohon durian premium. Nama Aakadu diambil dari AA-nya itu nama anak saya, dan kebetulan AA itu kan salah satu panggilan buat pemuda asal Indonesia kan, atau anak kecil lah, anak kecil di versi Sunda gitu kan. Nah, Kadu sendiri kan diambil dari bahasa Sunda kan, yang artinya durian gitu kan. Nah, AA sendiri, saya berharap bahwa nanti produksi kebun durian saya menghasilkan kualitas buah yang grade AA gitu kan. Bersama dengan Ade Redi Yuliana atau yang akrab disapa Mang Mehong, kebun Aakadu terus berkembang. Pahit manis sudah dilalui, kini sudah saatnya memetik hasil. Edukasi yang diberikan oleh Aakadu menjadi sorotan tajam para petani durian nasional, mulai dari penanaman hingga perawatan. Semuanya dipelajari dengan seksama. Mereka memiliki prosedur penanaman pohon duriannya sendiri. Khusus untuk Jawa Barat, tantangannya sendiri kan karena curah hujan ya, beda dengan wilayah-wilayah lain seperti di Sumatera atau di Sulawesi yang memang diuntungkan oleh garis khatulistiwa ya, di mana mungkin mataharinya cukup gitu kan, kemaraunya cukup, tanahnya memang mineralnya bagus gitu kan. Kalau di Jawa Barat sendiri khususnya Tasikmalaya, kendalanya itu kita tanahnya clay, pH tanah awal buka itu di 4 gitu kan. Terus kandungan mineral juga tidak sebagus mungkin kayak petani-petani di Bangka sana mungkin gitu kan. Riset yang kita lakukan ya udah beberapa kali pakai pupuk, ya mau yang dari Eropa, Cina ataupun lokal. Tapi tetaplah gitu kan, harus tuning sendiri sih di kebun gitu kan. Belum tentu SOP yang kita pakai di sini cocok di wilayah lain gitu.
Jalan yang tak mudah. Arianto bukan lulusan pertanian, semua dipelajari secara otodidak. Dari literasi buku, mengikuti pelatihan, berdiskusi dengan petani senior, hingga belajar langsung ke Thailand dan Malaysia. Tantangan dan kegagalan ia hadapi, termasuk pengalaman pahit, tertipu, bibit palsu. Hal itulah yang mendorong komitmennya untuk menyediakan bibit durian bersertifikat dengan garansi bagi petani Indonesia. Untuk kesulitan sendiri di 2 tahun pertama, dulu kan informasi yang saya dapatkan, ilmu-ilmu yang saya dapatkan di online pun belum banyak ya, yang menjelaskan seputar mungkin irigasi, pemupukan, pruning, perawatan lainnya gitu kan, terus pasca panen. Nah, kalau sekarang kan alhamdulillah ya udah banyak informasi, para senior pun sudah mulai berani speak up gitu bahwa cara perawatan durian itu seperti ini gitu kan. Untuk kesulitan sendiri sih dilalui lah, berproses sambil belajar gitu. Tim yang kompak dibangun dengan susah payah. Tak ada sedikit waktu yang melenceng dari pengamatan dirinya bersama tim. Ketika malam hari tiba, menjadi rutinitas untuk melakukan pengecekan terhadap pohon. Hal ini dilakukan karena hama kerap muncul pada malam hari. Dengan melihat perkembangan petani durian dan potensi besar Priangan Timur terhadap produksi si Raja Buah, akhirnya sebuah asosiasi petani durian Priangan Timur terlahir. Visinya jelas, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat durian dunia, termasuk menjadikan Priangan Timur sebagai lumbung penghasil durian nasional. Insya Allah saya optimis karena di 2027 mungkin ya. Karena kan untuk saat ini mah kita juga masih banyak trial and error kan. Masih banyak uji coba gitu kan. Kemarin bisa panen di musim hujan, mudah-mudahan nanti bisa sukses ketika panen di musim kemarau gitu kan. Untuk menjadi sentral sendiri saat ini kan data menyebutkan bahwa Jawa Tengah kan pensuplai durian nasional terbanyak. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin Jawa Barat. Alkado bersama tim menaungi beberapa kebun durian yang luasnya mencapai puluhan hektar. Lokasinya tersebar di berbagai titik. Ada yang tertutup untuk umum, ada juga yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar. Semua itu dilakukan demi menjaga kelangsungan budidaya pohon durian yang telah tertanam. Kalau di total ya, jika satu pohon itu hasil panennya 30 butir minimum, gitu kan, satu pohon rata-rata menghasilkan 30 butir sekali panen gitu kan. Dengan harga kemarin musangking di angka 250, duri hitam mungkin di kebun sekitar 300, biaya produksi itu 30%. Baik itu SDM, pupuk, listrik dan tetek bengeknya lah gitu kan. Dengan catatan satu pohon itu menghasilkan minimal 30 butir. Jangan kurang dari 30 butir. Kalau misalkan yang dibilang boros, kemarin ketika musim hujan ya pupuk yang dipoliar, yang disemprot ke pohon gitu. Karena kan setelah hujan saya melakukan penyemprotan lagi. Setelah hujan saya melakukan penyemprotan lagi gitu kan. Tim kembali bergerak menuju Tasikmalaya Selatan. Bersama Mang Mehong, tim tiba di salah satu kebun di bawah naungan Anton Kidul. Kebun durian ini terletak di wilayah Cikatomas, tak jauh dari pesisir pantai Karangtawulan. Pohon si Raja Buah di sini tumbuh dengan sehat. Pemilik mengurus kebunnya dengan begitu apik. Anima Farm menanam puluhan pohon seperti bawor, musangking, blackthorn atau duri hitam. Tim pupuk dari DGW terjun untuk membantu melakukan pengisian nutrisi pada tanaman yang sudah memasuki vegetatif dan pasca generatif. Tim melakukan pemeriksaan terhadap perkembangan dari pertumbuhan setiap pohon durian yang ada. Double planting. Betul, ini yang double planting. Ya. Beda sekali ya. Sangat berbeda ya. Oke. Double planting intinya bisa direkomendasikan kepada lahan yang sempit atau yang kurang. Adapun kalau kita rekomendasikan double planting, silahkan dilakukan kebun skala besar, hanya harus mumpuni
dari berbagai sistem ataupun metode SDM, kemudian SOP-nya harus settle ya. Kemudian jenis atau klon yang ditanam dari double tersebut itu minimal harus sama jenis. Ini udah persaingan nutrisi, beda jenis, alhasil mungkin ada perbedaan. Yang ini bawor, yang ini musangking kalah ya. Apalagi bawor di pertumbuhannya sama musangking di MDPL kita ternyata kalah sama musangking dan duri hitam ya. Kemudian untuk hasil yang lebih optimal, pemberian nutrisi pun akan berbeda. Pupuk harus benar. Iya, pupuk harus benar dari yang single ya. Tahapan yang sangat penting adalah melakukan pemupukan. Pemberian nutrisi terhadap pohon adalah hal yang tak boleh dilewatkan sama sekali oleh petani. Tak sedikit petani abai terhadap hal ini, hingga pada akhirnya sebuah hasil yang tidak berkualitas membuat petani merana. Hari ini kita mengaplikasikan pupuk prageneratif untuk tanaman durian. Yang pertama NPK Compaction DGW triple 15 plus TE dengan dosis 500 gram per tanaman, dan juga kita mixing dengan NPK Gold 16-10-18 dengan teknologi Nutrisper N dan juga Avail dengan dosis yang sama 500 gram per pohon, ditambah HXMKP. HXMKP kita dengan konsentrasi atau dosis yang sama juga 500 gram per pohon, ditambah Cakra Pandawa Borat. Cakra Pandawa Borat kita dosisnya 200 gram per tanaman. Dan juga yang terakhir kita tambah NPK DGW 10-20-20 plus TE. Itu dosis kasih 500 gram per tanaman. Jadi untuk pemupukan prageneratif kita mixing dari berbagai macam pupuk tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melengkapi kebutuhan tanaman akan unsur hara makro dan juga mikronya. Ada kelebihan dari NPK Gold sendiri yang mau saya tekankan di sini, bahwa NPK Gold ini ada yang namanya Avail. Avail ini adalah teknologi yang mengcoating, melapisi unsur hara fosfor agar tersedia untuk tanaman. Karena permasalahan unsur hara fosfor di tanah adalah dia terikat atau terfiksasi oleh logam berat sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Tak hanya berbicara pada sektor produksi buah durian saja, kebudayaan pun erat kaitannya dengan pertanian. Budaya Karinding dinilai mampu mengusir hama terhadap pertanian. Karinding adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu dan menghasilkan suara yang dinilai mampu mengusik para pengganggu tanaman. Resonansi suaranya yang rendah dan ultrasonik bisa menyakitkan hama wereng, belalang, hingga jangkrik. Suara yang dihasilkan dari getaran jarum karinding yang ditepuk menggunakan bagian ujung jari mampu untuk mengusir hama. Termasuk seni sakral yang kerap digunakan dalam ritual syukuran panen atau ngalaksa. Tarawangsa erat kaitannya dengan pertanian. Hal ini dilakukan sebagai ucapan syukur kepada dewa, sekaligus memohon keberhasilan pertanian dan perlindungan dari arwah leluhur. Musik dan tarian tarawangsa dinilai memiliki kesakralan dalam meminta keberkahan terhadap hasil panen yang baik. Priangan Timur memang berusaha menjadi sentra penghasil durian untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus bertambah. Para petani durian di Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Biji Baku untuk mengembangkan durian di wilayahnya masing-masing. Tujuannya satu, meningkatkan kemampuan hingga tercapai Priangan Timur sebagai penghasil durian premium. Meskipun sedang merangkak, hal ini bukan hanya menjadi tugas dari para petani dan pegiat durian saja,
Perusahaan Agrosolution yang memenuhi kebutuhan pohon pun ikut andil dalam hal ini. Agrobisnis durian sangat potensial, apalagi jika petani bermain di jenis durian premium. Di balik keuntungan yang sangat besar, ada tantangan yang harus siap dihadapi. Masa tanam sampai panen yang membutuhkan waktu cukup lama, perawatan yang intensif, dan tantangan lainnya perlu dihadapi. Kolaborasi antara perusahaan Agrosolution dan petani harus terjalin erat. Tasikmalaya memang memiliki modal potensial yang sangat besar terhadap perkembangan raja buah. Tim pun bergerak dari Tasikmalaya untuk berjalan menuju Kabupaten Ciamis.